Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita akan mulai ke menu di Sup Nusantara ya. Ini soto Betawi. Di sini kita udah siapkan bumbu-bumbunya, rempah-rempahnya juga udah kita siapkan. Semua udah ada di dalam resep ya. Jadi ini langsung kita praktekkan aja semua. Sini ada bahan-bahannya dan rempah-rempah yang harus dihaluskan. Nah, untuk sekarang kita akan menghaluskan bumbunya dulu, bumbu yang dihaluskan dulu. Kita gunakan blender aja. Kita masukkan semua bumbunya. Dan jangan lupa diberi sedikit minyak supaya blendernya bisa muter ya. Kasih minyak dulu supaya blender bisa muter, kemudian supaya nanti ketika ditumis bumbunya itu nggak usah dikasih minyak lagi. Nah, ini kita blend dulu. Dihaluskan dulu ya. Dihaluskan sampai halus. Nah, ini kalau setelah kita cek dulu, setelah halus baru nanti kita tumis bumbunya. Nah, ini udah halus ya. Udah oke. Baru kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kita akan masak bumbunya dulu supaya nanti bisa langsung dicampur dengan bahan lainnya. Tapi sebelumnya kita di sini akan merebus dulu dagingnya. Nah, perebusan daging ini supaya nanti kotorannya keluar ya. Biasanya kotorannya keluar dulu. Kita bilas dulu dagingnya sampai berubah warna aja ya. Jangan sampai mendidih. Dibilas supaya bersih. Nah, ini sampai berubah semua warnanya baru kita angkat. Diaduk ya supaya kotorannya keluar dan kita saring, kita angkat dan kita sisihkan nanti ya. Nah, ini udah diangkat dan udah disisihkan supaya nanti dagingnya udah bersih pas ketika dipakai digabung dengan bumbu yang lainnya. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut ke tahap selanjutnya. Sini kita panaskan wajan ya. Kita akan tumis bumbu-bumbunya, bumbu halus yang tadi kita panaskan dulu aja. Nah, ini bumbu yang tadi kita sudah haluskan, bumbu putihnya kita tumis hingga harum ya, hingga harum dan berubah warna. Biasanya warnanya lebih kecoklatan kalau udah agak matang bumbunya. Ini kalau misalnya masih bersisa di blender, bisa dicampur air dulu, diaduk-aduk supaya bumbunya bisa masuk semua bisa kita ambil ya, kita ambil dan kita masak semua bumbunya. Kita aduk dulu pakai air. Nah, ini baru kita masak, kita panaskan, kita masak, kita oseng sampai matang, sampai wangi ya, sampai airnya juga surut, sampai tidak berair lagi bumbunya. Ini kita masak dulu, kemudian kita tambahkan bumbu-bumbunya yang lain, rempah-rempahnya ya, kita tambahkan, kita aduk sambil ditumis ya. Situ ada rempah-rempahnya, semua resepnya udah ada di buku ya, udah ada di PDF. Jadi nanti tinggal lihat aja bahan-bahannya. Serai juga ini digeprek aja. Terus ada daun jeruk, cuman disobek-sobek aja ya pinggirannya supaya nanti wangi dan rasanya masuk, meresap. Kemudian ada daun salam juga. Daun salam juga tinggal dimasukin, kemudian lengkuas geprek dan yang lainnya. Nah, ini bumbunya udah matang nih, udah terlihat ya warnanya udah berubah, kemudian udah harum juga, udah wangi. Nah, kalau udah seperti ini kita sisihkan dulu ya, kita simpan dan kita siapkan lagi untuk prepare ke tahap selanjutnya. Supaya nanti ini dingin dulu
baru kita lanjut ke tahap selanjutnya ya. Dioseng dulu. Nah, kita angkat. Oke, kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Ini kita udah siapkan air untuk kuahnya ya. Sini kita didihkan dulu. Nah, ini udah mendidih nih. Kalau udah mendidih, kita satukan dengan bumbu yang tadi kita tumis. Nah, kita masukkan aja semua bumbu yang tadi kita tumis, dimasukkan dan diaduk-aduk. Kalau bisa semua ya, bumbu yang tadi harus masuk ke dalam kuahnya supaya takarannya pas. Ini kita didihkan dulu. Supaya meresap ya, supaya larut. Kalau misalnya udah mendidih seperti ini, kita pakai api kecil, jangan terlalu besar supaya lebih meresap lagi bumbunya. Kemudian kita langsung tambahkan dagingnya ya. Daging yang tadi udah disisihkan, udah ditiriskan, kita tambahkan lagi, kita aduk. Nah, ini kita rebus supaya meresap ya dagingnya, supaya lebih meresap ke dalam rempah-rempah yang tadi kita tumis. Kita rebus dulu sebentar, kurang lebih 45 menit lah, sebentar. Nah, ini udah kita rebus pakai api kecil supaya nanti dagingnya empuk dan meresap bumbunya. Nah, ini hasilnya dengan api kecil ya. Oke, sekarang kita tambahkan bumbu yang lainnya. Kita tambahkan penyedapnya di terakhir ya, seperti royco, gula, garam itu terakhir kita tambahkan supaya tidak terlalu asin akibat dari perebusan ya. Jadi rasanya tidak terlalu asin. Kemudian kita tambahkan santan di akhir ya. Ini kalau misalnya udah empuk, baru dagingnya udah empuk, udah 45 menit, baru kita tambahkan bumbu-bumbu penyedapnya dan santan. Kita tambahkan semua di akhir ketika mau selesai ya. Kita tambahkan semua, kemudian kita aduk. Nah, diaduk. Ini masih pakai api kecil ya, jangan pakai api besar. Kemudian kita tambahkan susunya. Nah, kita aduk terus sampai larut, sampai tidak menggumpal lagi santannya. Kita aduk pakai api kecil supaya larut dan meresap ke dagingnya ya. Kita aduk. Nah, ini tunggu sampai semua larut. Kemudian kita masukkan kentang yang sudah digoreng ya. Ini kentangnya digoreng dulu. Nah, tunggu sampai mendidih. Ini udah mendidih, baru kita angkat. Ini udah selesai ya. Terakhirnya kasih minyak samin supaya aroma soto betawinya lebih kuat, lebih khas. Kasih minyak samin. Nah, ini diaduk sampai minyak saminnya lumer ya, larut, baru nanti kita angkat. Nah, ini nanti juga kentangnya disaring dan diangkat supaya enggak terlalu lembek ya. Kalau misalnya nanti untuk dagang sih nggak usah dimasukin langsung ke kuah untuk kentangnya, nanti aja dipisah supaya tidak basah ya. Kalau misalnya mau langsung dimakan, langsung hari itu juga dimakan,
untuk makan keluarga, atau misalnya ada yang pesan langsung bisa dimasukin ke dalam kuah. Tapi kalau untuk prepare untuk dagang nggak perlu masuk ke kuah di awal ya, jadi dipisah aja, kentangnya digoreng terpisah, nanti ketika plating baru dimasukin kentang dan disiram dengan kuah, itu juga nggak apa-apa. Oke, selesai ya, kita angkat. Nah, ini sekarang kita plating. Kita plating, di sini udah sedia bahan pelengkapnya semua ya. Ini ada kentang gorengnya, kemudian ada dagingnya juga diangkat tadi ya, diangkat. Terus kuahnya juga terpisah, daging juga udah dipisah, udah ditiriskan, kentangnya udah ditiriskan. Kemudian ada acar dan emping ya. Ini kita masukkan dulu dagingnya secukupnya aja, 3 sendok. Oke, cukup. Kemudian kasih kentang juga secukupnya. Nah, ini kentangnya udah disaring ya, kita kasih secukupnya. Kemudian langsung kita siram dengan kuah. Nah, ini kuah yang tadi ini bisa di stok di panci jadi sendiri ya, kuahnya di stok di panci, dan daging dan kentangnya diangkat seperti tadi. Nah, ini udah jadi. Untuk tampilan supaya lebih bagus, kita tambahkan dagingnya supaya terlihat dagingnya ya. Ini tambahkan lagi kentangnya. Nah, udah selesai. Kemudian pelengkapnya ini acar dan emping gitu, serta bawang goreng, biasanya ditaburi bawang goreng di atasnya. Oke, ini juga kasih tomat dulu, irisan tomat untuk garnishnya. Kemudian kasih jeruk lemon, kita kasih emping. Biasanya si empingnya dipisah ya, atau disatukan juga nggak apa-apa, bebas. Nah, ini udah selesai ya soto betawinya, udah selesai. Terus kita kasih sambalnya udah ada di resep ya. Untuk sambalnya, sambal rebus udah ada di resep, jadi tinggal bikin aja. Kemudian ini acarnya juga. Nah, udah siap semua ya, platingannya lengkap. Ini hasilnya soto betawi, semoga suka. Silahkan dicoba resepnya di rumah. Terima kasih ya, selamat mencoba.